Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat di mana misteri weton, spiritual, dan kehidupan kita kupas tuntas dengan gaya santai tapi tetap penuh makna. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang halal ya. Amin. Pernah gak sih kamu ngerasa hidupmu kayak roller coaster? Naik turun, penuh cobaan, dan rasanya kayak semua masalah itu ngincar kamu terus? Padahal kamu udah berusaha jadi orang baik, udah sabar, udah ikhlas, tapi kenapa hidup masih berat juga lur? Jangan-jangan, kamu lahir di salah satu weton yang memang punya takdir penuh ujian besar. Tapi ingat, ujian itu bukan hukuman. Bisa jadi, kamu justru terpilih jadi jiwa kuat yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Sebelum kita lanjut lebih dalam, yuk bantu channel ini makin berkembang. Klik tombol like, share video ini ke teman-temanmu, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan konten spiritual dan weton yang penuh insight. Tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar, karena kita percaya, sholawat yang kita kirimkan bisa membuka pintu keberkahan dari arah yang gak disangka-sangka. Di dunia spiritual Jawa, weton bukan sekadar penanggalan. Weton adalah cermin energi, nasib, karakter, hingga potensi seseorang. Dan percaya atau enggak, ada beberapa weton yang secara turun-temurun dikenal sebagai weton ujian. Mereka yang lahir di weton ini, hidupnya seringkali lebih berat, jalannya lebih terjal, tapi hasil akhirnya bisa sangat luar biasa kalau berhasil melewatinya lur. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di salah satu weton ini, simak baik-baik ya. Karena mungkin, jawaban dari semua rasa kenapa hidupku berat banget ada di sini. 1. Weton Rabu Pon, ujian emosi dan kepercayaan. Rabu Pon. Kalau kamu lahir di weton ini, mungkin kamu adalah tipe orang yang gampang dipercaya orang lain, tapi justru sering dikhianati. Atau kamu tipe yang bisa paham perasaan orang lain, tapi gak pernah benar-benar dimengerti balik. Rasanya, campur aduk. Weton Rabu Pon punya Neptu 14, Rabu 7 ditambah Pon 7. Ini angka kembar yang secara spiritual melambangkan keseimbangan, tapi juga potensi konflik batin. Mereka punya sisi lembut dan keras yang berbaur dalam satu tubuh. Kadang bisa sangat sabar, tapi sekalinya marah, bisa mengagetkan banyak orang. Ujian utama bagi Rabu Pon adalah emosi dan kepercayaan. Mereka punya intuisi kuat, bisa baca gelagat, bisa ngerasain suasana tanpa harus dijelasin. Tapi sayangnya, mereka juga seringkali jadi korban dari perasaan sendiri. Mereka itu perasa, tapi gak suka menunjukkan. Kalau sakit hati, lebih memilih diam daripada ngomel. Tapi dalam diam itu, mereka menyimpan banyak luka yang susah sembuh. Ini yang bikin Rabu Pon gampang stres kalau gak bisa curhat ke tempat yang tepat. Dari sisi sosial, Rabu Pon termasuk orang yang disukai karena sifatnya yang ramah dan sopan. Tapi, banyak dari mereka justru merasa kesepian di tengah keramaian. Kenapa? Karena mereka jarang nemu orang yang bisa ngerti isi hati mereka yang rumit. Di sisi hubungan asmara, orang Rabu Pon sering banget mengalami hubungan yang gak seimbang. Mereka mencintai dengan sepenuh hati, tapi kadang dapat pasangan yang gak bisa menghargai ketulusan itu. Tapi bukan berarti mereka lemah. Justru mereka tipe yang kalau udah move on, bisa berubah total jadi pribadi yang lebih kuat. Namun, tantangan emosional ini bukan halangan selamanya. Justru, Rabu Pon punya potensi untuk jadi pembimbing spiritual, pengasuh, atau bahkan penyembuh bagi orang lain, kalau mereka udah bisa berdamai dengan emosi sendiri. Caranya, belajar memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri. Jangan terus menyalahkan diri atas apa yang gak bisa kamu kontrol. Dan yang paling penting, kamu harus belajar untuk memilih siapa yang layak masuk ke dalam hidupmu. Rabu Pon itu ibarat taman indah yang tersembunyi. Orang yang sembarangan datang, gak bakal ngerti betapa berharganya tempat itu. Tapi orang yang benar-benar menghargai, akan merasa nyaman dan damai berada di dalamnya. Jadi, kalau kamu lahir di Rabu Pon, tetap jadi dirimu. Belajarlah menerima luka sebagai bagian dari pertumbuhan, bukan penghalang. Karena semakin kamu paham siapa dirimu, semakin kamu bisa jadi cahaya buat orang lain. 2. Weton Selasa Wage, ujian dalam sunyi. Pernah gak kamu merasa, seolah dunia ini rame banget lur, tapi kamu sendiri yang sepi?
Kamu lihat orang-orang ketawa bareng, cerita hidupnya lancar, penuh support dari keluarga dan sahabat. Sementara kamu, rasanya kayak berjuang sendirian. Kalau kamu lahir di weton Selasa Wage, bisa jadi kamu ngerti banget rasanya. Weton Selasa Wage punya Neptu 7, angka yang kecil dalam perhitungan Jawa, tapi justru menyimpan makna besar. Angka ini menggambarkan kerendahan hati, kesederhanaan, dan daya tahan yang luar biasa. Orang dengan Neptu rendah sering diibaratkan seperti air. Dia tenang di permukaan, tapi dalam banget di bawah. Nah itulah Selasa Wage Lur. Orang yang lahir di weton ini seringkali dilahirkan dalam kondisi tidak ideal. Bisa jadi dari keluarga yang pas-pasan, orang tua yang sibuk, atau lingkungan yang gak terlalu suportif. Sejak kecil, mereka sudah belajar arti tanggung jawab dan pengorbanan. Mereka tahu rasanya menahan lapar, menahan sedih, bahkan menahan kecewa karena sering gak dianggap. Tapi justru dari sanalah kekuatannya tumbuh. Mereka ini tipe orang yang tahan banting. Meskipun gak banyak bicara, hati mereka dalam. Mereka punya kemampuan untuk memahami orang lain, bahkan yang gak diungkapkan. Tapi sayangnya, kepekaan ini kadang jadi senjata makan tuan, karena mereka juga gampang merasa tersinggung, terluka, atau terlalu memikirkan masalah yang seharusnya bisa dilepas. Cobaan terbesar Selasa Wage adalah kesepian emosional. Mereka bisa dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa sendirian. Mereka cenderung memendam perasaan, takut dianggap merepotkan, dan akhirnya membiarkan dirinya terluka tanpa pernah benar-benar bicara. Tapi, justru dari kesunyian itu, mereka banyak belajar. Mereka belajar menerima kenyataan, menguatkan hati, dan memahami bahwa hidup gak selalu adil. Tapi mereka bisa tetap baik. Coba lihat sekelilingmu. Orang-orang yang punya aura bijak, tenang, dan dewasa sebelum waktunya, seringkali adalah mereka yang lahir dari luka. Dan itu sangat cocok menggambarkan energi Selasa Wage. Tapi jangan salah lur. Meskipun hidupnya penuh ujian, orang Selasa Wage juga punya potensi spiritual yang kuat. Mereka bisa menjadi perantara kebaikan, penyembuh, bahkan pembimbing bagi orang lain. Mereka gak haus pengakuan, tapi kehadirannya bisa membawa ketenangan. Jika kamu lahir di weton ini, percayalah lur, kamu bukan orang lemah. Kamu adalah pejuang yang sedang menempa kekuatan dari dalam. Tuhan sedang membentukmu menjadi pribadi yang gak hanya kuat, tapi juga bernilai tinggi di matanya. 3. Weton Jumat Pahing, ujian karena takdir besar. Kalau kamu lahir di weton Jumat Pahing, mungkin kamu pernah ngerasa hidupmu kayak panggung drama besar. Hari ini senang luar biasa, besok bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Kadang kamu merasa dicintai banyak orang, tapi tiba-tiba ditinggal sendirian. Sering ngerasa begitu? Tenang lur, kamu gak aneh. Kamu hanya sedang hidup di bawah takdir besar yang memang gak biasa. Jumat Pahing punya Neptu 15, termasuk kombinasi angka tinggi dalam perhitungan Jawa. Semakin tinggi Neptunya, semakin besar pula energi dan beban spiritual yang dibawa. Dan sayangnya, semakin besar takdir yang dibawa seseorang, semakin berat pula ujian yang datang untuk menyeimbangkannya. Orang Jumat Pahing cenderung punya potensi kepemimpinan, harisma alami, dan daya tarik spiritual yang kuat. Mereka seringkali jadi pusat perhatian, baik disadari atau tidak. Tapi justru karena auranya besar, mereka sering jadi sasaran, serangan, dari energi negatif, baik dari manusia maupun non-manusia. Contohnya, mereka sering mengalami naik turun ekonomi yang ekstrim. Bisa saja hari ini punya banyak uang, tapi besok tiba-tiba habis entah kemana. Atau dalam hubungan, mereka mudah mencintai dan dicintai, tapi hubungan itu seringkali berakhir karena satu hal misterius yang gak bisa dijelaskan. Kenapa bisa begitu? Karena orang Jumat Pahing ini ibaratnya sedang menempuh misi hidup. Mereka bukan cuma hidup untuk diri sendiri. Mereka adalah pembuka jalan bagi orang lain. Kadang, mereka harus jatuh dulu agar bisa paham bagaimana membantu orang lain bangkit. Cobaan berat itu bukan karena mereka buruk, tapi karena mereka dipilih. Dipilih untuk menjadi pembelajar sejati, pembawa terang di tengah kegelapan. Tapi untuk bisa jadi terang, mereka harus belajar dari gelapnya pengalaman. Dalam budaya Jawa, orang dengan Neptu tinggi seringkali dianggap sebagai sosok yang besar dalam bayangan, alias mereka punya peran penting yang gak selalu terlihat langsung.
Bisa jadi kamu dilahirkan bukan untuk jadi populer, tapi untuk jadi penyembuh, pemimpin moral, atau penggerak perubahan dalam lingkaran hidupmu. Dan ingat Lur, semua pemimpin besar di dunia pernah diuji dengan sangat keras. Nabi-nabi, wali-wali, orang-orang yang berjasa, semuanya ditempa dulu dengan cobaan yang nyaris membuat mereka menyerah. Tapi saat mereka memilih bertahan, dunia berubah karena mereka. Jadi, kalau kamu lahir di Jumat Pahing dan hidup terasa berat, itu bukan karena kamu salah jalan Lur, tapi karena kamu sedang di jalan yang benar, hanya saja jalannya menanjak. Kalau kamu termasuk yang lahir di weton-weton ujian ini, jangan takut. Justru kamu punya potensi lebih kuat dari rata-rata orang. Tapi kamu harus ngerti satu hal. Ujian hidup itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu sedang naik kelas. Tips buat kamu Lur. 1. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Jalurmu beda, takdirmu unik. 2. Perbanyak sedekah dan sholawat. Ini bisa jadi perisai spiritual yang luar biasa. 3. Tulis jurnal syukur. Karena semakin kamu bersyukur, energi ujian akan bergeser jadi pelajaran. Hidup ini memang gak selalu mudah. Tapi Tuhan gak akan pernah kasih cobaan di luar batas kemampuan kita. Justru lewat kesulitan, kita ditempa jadi manusia kuat yang siap menerima takdir besar. Kalau kamu merasa berat hari ini, yakinlah Lur, kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Mungkin sekarang kamu belum ngerti kenapa, tapi suatu hari nanti, kamu akan bersyukur pernah melalui semuanya. Ingat kata pepatah Jawa, watu sing diijak saiki, bisa dari pondasi omahmu sesuk. Artinya, batu yang kamu injak sekarang, bisa jadi fondasi rumahmu di masa depan. Gimana, dulur spiritual? Apakah kamu atau orang terdekatmu termasuk dalam salah satu weton penuh ujian tadi? Ceritain di kolom komentar ya. Kita saling berbagi dan saling menguatkan. Jangan lupa like, share ke orang yang kamu sayangi, dan subscribe channel ini biar makin banyak yang tercerahkan. Dan seperti biasa, tulis sholawat terbaikmu di komentar sebagai bentuk cinta kita ke Rasulullah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan ingat Lur, kamu kuat, kamu hebat, dan kamu sedang menuju takdir terbaikmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.